Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara pembuatan jurnal pada modul yang pertama, yaitu pada modul pembelajaran sosial dan emosional. Nah, silakan disimak video ini sampai dengan selesai ya. Karena contoh yang ini adalah modul yang akan ataupun yang sudah tervalidasi ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah Bapak Ibu harus memilih ya. Jadi pada pembelajaran sosial emosional di sini ada 4 ya materi yang bisa Bapak Ibu pilih untuk Bapak Ibu laksanakan aksi nyatanya ataupun untuk membuat jurnal dari aksi nyata. Nah, di sini ada CASEL, kemudian ada peran guru sebagai teladan, kemudian ada experiential learning, dan juga di sini ada school well-being ya. Nah, di sini saya akan mengambil tema experiential learning ya, yaitu di sini adalah menerapkan experiential learning. Nah, ini yang akan dikerjakan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu tahu materi apa yang bakal Bapak Ibu buat untuk jurnal pembelajaran, kemudian di sini ada jurnal pembelajaran. Nah, Bapak Ibu silahkan klik ya jurnal pembelajarannya. Kemudian di sini silahkan lihat buka rincian ya. Nah, di sini ada panduan untuk Bapak Ibu membuat jurnal, yaitu untuk apa saja yang terdapat di dalam isi dari jurnal tersebut ya. Jadi kita geser ke bawah ya. Nah, di sini ada ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran. Nah, di sini ada ketentuannya ya, yaitu Bapak Ibu harus menyertakan satu dokumen aksi nyata ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini memilih aksi nyata. Yang pertama ya dari keempat topik itu. Jadi silakan dipilih satu. Kemudian di sini yang kedua adalah Bapak Ibu membuat rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajarannya itu tentang apa ya? Nah, di sini ada UBD, ada diferensiasi ya. Kemudian ada TARL dan juga CRT atau di sini pendidikan nilai atau pendidikan emosional. Nah, di sini karena kita modulnya itu tentang pembelajaran sosial emosional, jadi kita menggunakan tentang pembelajaran sosial emosional. Ya, untuk pendidikan nilai ini untuk yang modul kedua, kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian atau UBD dan lainnya itu pada modul yang ketiga. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini membuat refleksi ya. Nah, refleksi dari apa? Dari rancangan pembelajaran ini. Dan juga di sini umpan balik dari rekan sejawat ya. Nah, cukup itu saja isiannya, jadi tidak perlu banyak-banyak sekali ya, karena memang hanya itu yang dibutuhkan. Namun jika Bapak Ibu ingin menambahkan hal-hal lainnya, itu diperbolehkan. Ya, jadi tidak ada masalah. Misal contohnya untuk dokumentasi ingin ditambahkan itu tidak masalah. Kemudian di sini dokumennya itu dibuatnya dalam format PDF ya, yaitu maksimalnya 10 MB. Dengan penamaannya itu nama mahasiswa, NIM, dan juga judul aksi nyata. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam Microsoft Word untuk pembuatan jurnal. Nah, yang pertama ya, jadi harus disiapkan itu terlebih dahulu adalah tentang covernya ya. Nah, jadi cover ini juga bebas sesuai dengan keinginan Bapak Ibu dalam pembuatannya. Di sini ada jurnal pembelajaran. Nah, di sini jurnal pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini merancang pembelajaran experiential learning ya. Karena tadi saya memilihnya tentang experiential learning. Kemudian di sini saya menambahkannya itu foto. Di sini boleh foto, boleh LPTK ya. Jadi bebas ya. Jadi silakan Bapak Ibu kreasikan masing-masing. Nah, kemudian di sini silahkan juga disertakan nama, kemudian bidang studinya, kemudian NIM ataupun nomor OKG jika NIM-nya itu belum keluar. Ataupun jika ingin ditambahkan yang lainnya juga boleh ya. Nah, di sini ada LPTK Bapak Ibu masing-masing. Di sini silahkan dituliskan universitasnya, kemudian pendidikan profesi guru batch 3 ya. Nah, tahun 2025. Nah, setelah membuat cover ya seperti ini, Bapak Ibu silahkan untuk membuat kerangka untuk jurnal pembelajarannya.
Nah, di sini saya beri contoh ya untuk kerangkanya. Nah, di sini saya membuat kerangkanya itu saya membuat topiknya terlebih dahulu ya, biar lebih terarah. Nah, di sini menerapkan experiential learning ya tadi dari ininya ya. Kemudian di sini ada kerangka jurnal tentang topik ya. Nah, topiknya itu adalah topik tentang di sini experiential learning ya. Di sini saya tambahkan aja biar nanti tidak bingung ya topik apa ya. Nah, ini tentang experiential learning. Nah, kemudian di sini ada beberapa kerangka yang saya buat ya. Nah, untuk kerangka ini bebas ya. Jadi tidak harus Bapak Ibu sama seperti ini tidak ya. Nah, jadi kerangka ini saya buat berdasarkan dari pembelajaran yang sudah dipelajari dan juga dari buku ajar yang ada di dalam menu sertifikasi pendidik ya. Nah, ini saya beri contoh untuk buku ajarnya. Nah, ini adalah contoh dari buku ajar ya, pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti Bapak Ibu jika tidak sempat ataupun terlalu ribet dalam membuka di menu sertifikasi pendidik, Bapak Ibu bisa belajarnya dari sini ya. Karena ini resmi dari Kemendikbud ataupun Kemendikdasmen. Nah, di sini semua pembelajaran pada sosial emosional itu sudah tersedia ya. Nah, di sini saya contohkan ya. Nah, di sini saya memilih topik untuk yang topik 3 ya, experiential learning ya. Nah, di sini juga sudah tersedia kerangka-kerangkanya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan dimodifikasi ataupun dibuat dengan versi Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, jadi tidak perlu Bapak Ibu pusing dalam membuat jurnal. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat kerangkanya, di sini silahkan dituliskan ya beberapa kerangka yang memang Bapak Ibu ingin tambahkan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu membuat kerangkanya di sini, kemudian di sini dilanjutkan dengan membuat eh, rancangan ya, ataupun membuat pembelajaran. Ini rancangan, membuat rancangan pembelajaran sosial emosional yaitu tentang experiential learning. Nah, ini nanti disesuaikan dengan bidang studinya ya. Jadi misal Bapak Ibu matematika atau bahasa Inggris atau yang lainnya ya, yang ini disesuaikan saja. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi. Nah, ini opsional ya. Jadi Bapak Ibu boleh disertakan dan juga boleh tidak disertakan ya. Jadi tidak perlu memaksakan harus ada dokumentasi, jadi memperlambat ataupun memperlama Bapak Ibu dalam pembuatan jurnal ya. Nah, jika tidak ada itu tidak perlu ditambahkan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuat rancangan ya, rancangan pembelajaran, kemudian di sini Bapak Ibu menuliskan refleksinya. Nah, di sini berapa kata ya? Itu minimal 300 sampai dengan 500 kata. Nah, jadi silahkan dicurahkan nanti bagaimana pada saat Bapak Ibu membuat rancangannya, apa kendalanya ya, apa situasi yang dihadapi. Nah, itu nanti silahkan dituliskan pada refleksi ini. Ya, nah ini refleksi gurunya. Kemudian di sini setelah membuat refleksi, Bapak Ibu membuat umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini Bapak Ibu boleh nanti disertakan umpan baliknya, boleh 2 orang, boleh 3 orang, 4 orang ya. Jadi tidak ada batasan ya. Saran saya memang di sini Bapak Ibu sertakannya itu 2 orang saja ya. Jadi agar nanti tidak terlalu penuh untuk jurnal pembelajarannya. Nah, kemudian setelah kita ada kerangkanya seperti ini kita tinggal mengisi saja apa yang memang dibutuhkan yang ada di dalam kerangka ini. Nah, ini saya contohkan yang sudah saya isi dalam jurnal pembelajarannya. Nah, di sini saya sudah membuat ya contohnya. Nah, ini untuk covernya di sini sudah ada. Nanti ini silahkan diisi sesuai nama Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian juga LPTK-nya di sini silahkan dituliskan dan juga pendidikan profesi guru batch 3 ya tahun 2025. Kemudian di sini saya kerangkanya saya buat ini yang warna kuning ya. Jadi biar nanti nampak jelas bagaimana kerangka-kerangkanya. Nah, jadi di sini untuk kerangkanya yaitu topiknya tentang experiential learning. Nah, di sini saya buat latar belakang dan juga pengantarnya ya. Apa itu experiential learning? Kemudian di sini ada sedikit tentang pendapat para ahli ya.
Nah, di sini ada called menyatakan bahwa ya yang artinya apa ya. Kemudian di sini saya membuatnya tentang hakikat experiential learning ya. Nah, jadi apa itu, bagaimana hakikat-hakikatnya ataupun karakteristik utamanya ya. Nah, jadi setelah itu saya menambahkan 6 proporsi called tentang belajar ya. Nah, di sini called merumuskan 6 proporsi ya yang menjelaskan belajar berbasis pengalaman begitu penting. Nah, ini saya sudah tambahkan sedikit ya. Kemudian di sini ada siklus experiential learning menurut Kolb ya. Nah, apa aja siklusnya? Di sini ada concert experience dan juga yang lainnya ya. Nah, jadi eh, sedikit-sedikit ya, ataupun nanti Bapak Ibu tidak ingin terlalu banyak ya, seperti yang saya buatkan boleh dimodifikasi ya. Kemudian di sini ada peran guru dalam experiential learning ya. Di sini ada sebagai fasilitator, sebagai pengamat, sebagai pembimbing refleksi, kemudian penyambung konsep, motivator, dan lainnya ya. Nah, kemudian di sini ada gaya belajar ya. Nah, gaya belajar dalam experiential learning di sini. Nah, ini silahkan dilihat saja ya Bapak Ibu, nanti silahkan di pause ataupun di stop ya, agar nanti Bapak Ibu bisa melihatnya dan juga membacanya. Nah, di sini kemudian ada hubungan experiential learning dengan SEL ya, yaitu social emotional learning. Di sini ada yang berdasarkan CASEL ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi itu tentang implementasi dalam pembelajaran. Nah, jadi implementasinya bagaimana nanti ya? Bisa menggunakan PJBL, bisa menggunakan PBL, atau case study, role play, ataupun simulation, ataupun outdoor ya. Nah, kemudian di sini ada tantangan dan juga dalam penerapannya ya. Apa saja tantangannya yang misal Bapak Ibu hadapi di dalam pembelajaran Bapak Ibu ataupun di sekolah Bapak Ibu. Nanti silahkan dituliskan ya. Nah, kemudian strateginya bagaimana dan juga di sini ada aksi nyata dalam pembelajarannya ya. Nah, jadi di sini ada 6 contoh aksi nyata yang bisa nanti Bapak Ibu buat ataupun Bapak Ibu eh, melaksanakannya ya. Nah, di sini saya membuatnya itu yang poin yang keempat ya. Jadi yang keempat ini yaitu menyusun RPP berbasis experiential learning. Nah, itu bisa dengan yang lainnya ya, itu mengidentifikasi gaya belajar siswa, mencetak perilaku siswa, merancang intervensi, mendemonstrasikan pembelajaran, ataupun di sini mengevaluasi keberhasilan dengan refleksi diri dan lainnya. Kemudian saya membuat sedikit kesimpulan ya di sini dari beberapa kata di atas. Nah, kemudian di sini saya membuat rancangan ya yang saya jelaskan tadi. Itu ada rancangan yang saya buat tentang experiential learning ya. Nah, di sini rancangannya Pendidikan Pancasila untuk kelas 6 SD. Di sini materinya tentang gotong royong dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian di sini tujuannya ini seperti rancangan seperti biasanya ya. Nah, di sini ada identitas, kemudian ada tujuannya, kemudian di sini ada kompetensi sosial CASEL. Nah, di sini ada tahapan ya. Karena di sini kan experiential learning seperti di atas itu udah ada tahapannya. Itu nanti silahkan juga disesuaikan ya. Nah, di sini setelah tahapannya, di sini ada penilaian ya. Jadi ada berbentuk sel ya tadi. Nah, ini adalah bentuk penilaiannya. Kemudian setelah penilaian, di sini ada refleksi guru dan juga siswa. Kemudian di sini ada tantangan dan juga solusi ya. Nah, kemudian ada aksi nyata berkelanjutan ya. Nanti akan dirancang berkelanjutan seperti Jumat bersih ataupun proyek gotong royong mingguan. Nah, di sini setelah itu saya membuatkan di sini refleksinya ya. Nah, jadi refleksinya ini Bapak Ibu silahkan buat ya 300 sampai dengan 500 kata. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan curahkan apa yang menjadi refleksi dari Bapak Ibu pada saat membuat ataupun merancang dari jurnal pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, jadi silahkan nanti dicurahkan di sini ya. Nah, ada apa di sini dari sisi keberhasilan, observasi, kemudian di sini ada konseptualisasi dan juga di sini ada eksperimen ya. Nah, kemudian di sini ada tantangan-tantangannya ya. Yang di sini presentasi kelompok juga melatih keterampilan komunikasi dan lainnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan untuk dicurahkan ya. Nah, jadi pengalaman ini menegaskan bahwa mengajar Pancasila tidak cukup dengan ceramah atau hafalan ya. Nilai-nilai leluhur bangsa harus ditanamkan melalui pengalaman nyata yang menyentuh pikiran dan hati siswa.
Ini secara keseluruhan nanti Bapak Ibu bisa untuk melihat dan juga memodifikasinya ya. Kemudian di sini ada umpan balik ya. Nah, umpan balik dari rekan sejawat. Nanti silakan namanya ditambahkan. Kemudian apa isi dari umpan baliknya ya. Kemudian di sini ada umpan balik yang kedua ya. Nah, jadi di sini umpan balik yang kedua silahkan ditulis namanya. Kemudian di sini umpan baliknya ya isinya tentang apa. Nah, kemudian sudah selesai ya untuk proses pembuatan jurnal pembelajarannya. Nah, kemudian setelah jurnal pembelajaran ini sudah selesai, itu Bapak Ibu tidak perlu convert melalui website ya. Jadi cukup melalui Microsoft Word saja. Dengan cara di sini Bapak Ibu klik file ya, klik file. Nah, kemudian di sini pilih Save As. Kemudian silakan pilih lokasi penyimpanannya. Nah, kemudian ya, setelah Bapak Ibu, kemudian setelah Bapak Ibu memilih tempat penyimpanannya, di sini Bapak Ibu tuliskan ya, namanya apa ya, Pak Guru Wali ya. Kemudian garis bawah, kemudian NIM-nya ya. Nah, ini NIM-nya silahkan Bapak Ibu tulis. Kemudian di sini silahkan judulnya ya apa? Experiential Learning. Nah, kemudian di sini dipilihnya pilih PDF ya. Nah, pilih PDF, kemudian dipilih save. Nah, pilih save. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah berbentuk PDF ya. Ini sudah selesai apa yang sudah kita buat ya. Nanti Bapak Ibu yang kuning-kuning ini dihapus ya. Ini hanya sebagai patokan ataupun contohnya saja ya. Ini sudah selesai untuk pembuatannya. Jadi ini silahkan nanti diupload ke dalam jurnal pembelajaran Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu proses dalam pembuatan jurnal pembelajaran ya untuk modul 1. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang memiliki kebingungan ataupun kesulitan ya, nanti silahkan klik deskripsi video ini, kemudian silahkan klik gabung di Telegram. Ya, silahkan klik gabung di Telegram. Pastikan Bapak Ibu sudah ada Telegram terlebih dahulu. Kemudian di sini silahkan hubungi admin yang ada di Telegram ya. Di sini ada pesan yang disematkan, kemudian hubungi admin Telegram. Nah, jadi silahkan hubungi, silahkan berikan ataupun minta saran ataupun beberapa hal yang memang Bapak Ibu memiliki kesulitan ya. Nah, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube ini terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Purwali. Sampai jumpa di video selanjutnya.